Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah jika semuanya hadir pada hari ini. Ibu mau tanya nih, pasti di antara kalian sangat menyukai mengomentari sesuatu. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mengomentari buku. Bagaimana cara mengomentari buku dengan benar? Apa sih mengomentari buku itu? Mengomentari isi buku merupakan memberikan penilaian, kritik atau saran terhadap isi buku. Hal yang dikomentari biasanya sampul, isi buku, cara penyajian alur, bahasa, tema, dan lain sebagainya. Mengomentari buku merupakan salah satu bentuk apresiasi seseorang terhadap sebuah buku yang telah dibacanya. Hal-hal yang dapat dikomentari, yang pertama itu tema. Apakah tema dan isinya sesuai? Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, latar. Apakah latarnya sesuai dengan jalan cerita? Misalnya ceritanya senang, tapi latarnya berada di kuburan, kan itu tidak masuk akal. Maka itu juga bisa dikomentari. Yang keempat ada alur. Yang kelima gaya bahasa. Yang keenam sudut pandang. Yang terakhir ada amanat. Apakah sampai di sini kalian paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hal yang perlu diperhatikan pada saat mengomentari sebuah cerita. Pertama, komentar hendaknya disampaikan dengan bahasa yang santun dan mudah dipahami seseorang, karena tidak mungkin kita berkomentar menggunakan bahasa yang kasar. Itu sama saja menjatuhkan seseorang. Baik. Yang kedua, komentar dalam bentuk pertanyaan hendaknya disampaikan secara jelas dan tidak bertele-tele. Saat kita mengomentari sebuah buku, hendaknya disertai dengan alasan yang logis. Alasan logis berarti alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran dan diterima oleh penulisnya. Dengan memberikan alasan logis dalam setiap komentar memudahkan orang lain untuk mengerti maksud dan makna pembicaraan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan suatu keputusan yang secara logika. Komentar yang diberikan tidak boleh menyimpang dari cerita yang ada. Sebelum berkomentar, pembaca harus memahami isi, makna, unsur-unsur cerita. Artinya pembaca sebelum berkomentar, pembaca harus benar-benar memahami cerita tersebut. Baiklah, sampai di sini apakah kalian paham? Ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya kita akan membahas langkah mengomentari buku cerita yang dibaca. Yang pertama, membaca cerita tersebut dengan saksama. Artinya bacalah cerita tersebut dari awal hingga akhir. Yang kedua, menandai hal-hal yang menarik untuk dikomentari. Ketiga, menyusun komentar terhadap bagian-bagian yang telah ditandai. Yang terakhir, menyatakan argumen dalam setiap komentar. Artinya dalam berkomentar harus ada pendapat yang didukung oleh fakta. Baiklah, Ibu akan memberikan sebuah contoh cerita singa dan tikus. Silakan kalian baca, setelah itu kalian komentari. Baiklah, siapa yang bisa mengomentari cerita singa dan tikus? Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.